Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalaqahu bighadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilil musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradi, amma ba'd. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Syekhi wa sayyiduna al-mukarram wal mukarramun, para alimul ulama, para hujaj, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus tahniah ini saya sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, Pak Ketua DKM, Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, yang tak kalah penting bos saya di kantor, Bapak Haji Abu Nasor MSI. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak, izin saya boleh berdiri nggak Pak? Boleh nggak? Saya kalau nggak boleh saya balik aja. Buat kiamat berkorban. Ya dengan umat ya. Masya Allah. Atur nuhun ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita sampaikan tidak henti-hentinya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tersebut kita sebagai hamba Allah mampu mentasarrufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat ma'asalat ayunaku dan ditanggung semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, mau yang lama apa sebentar? Mau yang panjang apa yang pendek?
Apanya? Ceramahnya. Insya Allah. Sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke tema, Pak Ketua DKM tadi dalam pengantarnya mengatakan ini zaman corona katanya Kang Haji. Masya Allah. Nah, siapa corona itu? Oh, kopinya, rokoknya, sama nasinya. Ada kata anak saya, oh bapaknya katanya. Masya Allah. Pak Bu, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai abdi Allah, kita sebagai makhluk Allah, khawatir harus, tapi oper khawatir jangan. Karena kita punya Allah. Khawatir harus, terlalu khawatir jangan. Tidak khawatir salah, terlalu khawatir pun salah. Makanya yang enak mah tengah-tengahnya saja. Khawatir terlalu jangan. Kenapa? Corona penyakit dari siapa? Allah. Yang menurunkan penyakit Allah. Yang menurunkan obat Allah. Semua tanpa takdir Allah tidak akan sampai kepada kita. Makanya di dalam Islam diajarkan bagaimana ketika suatu wabah datang menghampiri kita. Bu, dalam Islam diajarkan tadi betul kata Kang Haji kepada Ketua DKM. Hari tadi sore ini sudah hampir 400 sekian orang yang sudah terinspeksi, yang sudah kena. Masya Allah, ma'udzubillah. Lalu Pak Haji, Pak Ustadz, bagaimana kita menghadapinya? Saya menerima edaran dari Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana kita menghadapi suasana-suasana seperti ini biar terbangun keyakinan dan keimanan kepada kita. Dalam himbauan tersebut, Pak, ketika ada wabah apapun itu, bencana apapun itu, maka yang pertama tanamkan sikap tawakal di dalam diri kita. Tawakal bagaimana maksudnya? Tawakal kepada Allah. Kita yakini bahwa yang namanya penyakit datang dari Allah, obatnya pun akan datang dari Allah. Bahkan kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan sampai kepada kita. Saya mau tanya Pak, kalau kita takut corona kenapa Pak? Kita takut kena corona kenapa Pak? Takut? Emang kalau nggak corona nggak mati? Belum kawin sebeliku. Ngedoa sama yang pangeran, no? Ya. Masya Allah. Yang pertama tawakal. Ustaz takut mati, saya ingat yang namanya kematian kita. Qul innal mautal ladzina yafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddun. Itu ayat kematian. Lalu kemudian aina ma taqulu yudrikakumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dua ayatnya. Ada lagi ayatnya kullu nafsin. Bisa hafal kabeh ayat itu siap kayak dekon. Iya. Jadi tidak usah khawatir. Khawatir tidak perlu terlalu. Karena apa? Yang namanya kematian itu sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayam masuk penggorengan, matinya ada yang di sembelih, ada yang kegilas motor, mobil, ada yang di swepat, mati, kabeh mati. Yang penting yang harus khawatir dengan posisi apa kita didatangi oleh malaikat ini. Jangan salah yang namanya meninggal manusia juga corona. Jangan-jangan hari ini kita masih murid ini. Betul tidak? Besok hari tidak ada. Kan ayat juga tadi. Aina taqulu yudrikakumul maut wa la kuntum
ujung musyawadah. Dimanapun kita berada, kematian akan menghampiri kita, walaupun kita bersembunyi di atas benteng yang sangat tinggi. Tetap. Makanya jangan sakit. Allah tidak mikir-mikir, ini mau udah tua, usianya sudah 30 tahun, udah duluan. Tidak. Yang ini mah corona duluan. Tidak. Jangan-jangan ibu mau duluan atau belakangan, Bu? Mau duluan atau belakangan? Belakangan. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan salah, yang namanya kematian itu jangan-jangan orang yang lagi duduknya nyender duluan, atau yang di pojok duluan. Biasanya yang tengah belakangan, yang tengah mah. Biasanya yang tengah belakangan. Jadi tidak usah khawatir. Maka yang pertama, tawakal kepada Allah, yakini bahwa apapun semua atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ini kena corona dulu, karena tadi didahului dengan corona, belum masuk ke Isra Mi'raj. Insya Allah mudah-mudahan cukup sampai jam 2 subuh lah. Iya, lanjut. Lalu yang kedua, kata himpunan Majelis Ulama Indonesia itu setelah tawakal, yakni yang kedua, ikuti aturan Allah, lakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, ada corona, ada musibah, ada gempa, ada banjir, ada virus, ada wabah, apapun itu, Allah katakan ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat dari belakang. Itu virus corona munculnya karena apa? Ada kelelawar. Ada lagi dari apa? Dari ular. Ada lagi dari apa? Hah? Iya, dari itu. Ada lagi dari itu. Apa artinya? Allah sudah ingatkan, qulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Jelas. Maka ikuti aturan Allah, niscaya kata Allah kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lanjutnya kata Majelis Ulama Indonesia dikatakan taqarrub kepada Allah. Taqarrub bermakna pertama kita disyariatkan oleh Islam ketika menghadapi wabah seperti ini. Taqarrub kepada Allah bermakna perbanyak baca istighfar. Baca istighfar. Berapa kita sehari semalam Pak baca istighfar? Kuat 2.000 Pak. Pak, kuat Pak. Satu hari satu malam 2.000 kali baca istighfar. Bu, kuat boten? Kuat boten 2.000 kali sehari semalam baca istighfar? Si ibu ngantuk ya Bu? Bu, ngantuk ya? Masya Allah. Baca istighfar bertanya. Lalu yang kedua munajat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang disyariatkan ketika keadaan seperti ini sering oleh para ulama dikatakan berdoalah melalui kunut nazilah. Ustaz, saya mah nggak pernah kunut sholatnya. Ya, itu mah kalau biasa. Ini mah keadaannya luar biasa. Rasulullah serang perang Badar, tentaranya cuma sedikit, kafirin itu ribuan tentaranya, lalu kemudian bermunajat melalui doa kunut nazilah dikirim oleh Allah malaikat sehingga memenangkan peperangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunut nazilah baca, senajan kita sehari-hari juga tidak baca sekarang mah. Kenapa? Yang mana kan Ustaz? Allahumma fa'nal bala wal waba wal fahsya wal zina wal jalasila wal ta'un, yang itu tuh semacam itu ya. Karena menurut para ulama dijelaskan oleh Kanjeng Rasul, kalau kita lihat yang namanya penyakit corona virus ini mirip dengan penyakit ta'un.
turun masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disyariatkan berkunut nazilah. Ketika kunut nazilahnya pun kita lakukan di setiap sholat kita, itu yang dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia. Maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, asar kunut, duhur kunut. Yang sir, yang kecil, yang pelan dipelankan, yang jahar dijaharkan. Ya, ini yang keduanya. Jadi dia takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiganya, kata Majelis Ulama Indonesia, biar kita akan tenang, kita pun disyariatkan untuk ikhtiar dan asbab. Apa ikhtiar itu? Tawakal itu penting. Tawakal kalau usaha sudah maksimal, baru Allah kembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Usaha sudah, maka tinggal tawakal. Tawakal sudah, kita usaha, maka cari ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana menghadapi seperti ini? Rasul katakan dalam hadis babu. Hadisnya, idza sami'at ta'un fil ard fala tadkhuluha. Kalau kamu melihat sebuah wabah penyakit dalam suatu kampung, maka kamu dilarang untuk masuk ke kampung itu. Ini dari Rasulullah. Ya, ini dari Rasulullah. Ba'idha waqa'a fil ard wa antum ta'mukau biha, ada di dalamnya, kata Rasulullah, fala tahruju minha. Dan kalau kita sedang ada di dalam kampung itu, maka kita dilarang untuk keluar. Makanya bisa dipahami kalau sekarang umroh di stop dulu. Bisa dipahami kalau sekarang di sana visa haji, visa umroh ditahan dulu. Kenapa? Untuk keselamatan umat. Maknanya insya Allah tidak lama, insya Allah diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masuk ke tema pokok. Kalau itu membahas virus corona. Tema pokok kita kali ini adalah sedang mengadakan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan terlalu banyak membicarakan tentang Isra Mi'raj, karena yakin, hakul yakin, ainul yakin, semua sudah tahu apa kalau Isra itu. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu secara bahasa bapak-bapak ngarayat penting kakak indungna ke kamar istrina ya tata Isra. Ya, itu menurut bahasa, tapi nanti kita bahas. Setidaknya yang ingin saya sampaikan